secara personal tentu orang memiliki tujuan masing-masing dalam membina karirnya. Dan itu balik lagi ke orangnya lagi. Mau di generasi apapun, misalnya dia Gen Z gitu ya. Dia Gen Z, dia butuhnya tempat kerja yang komunikasinya lancar, instruksinya jelas, tapi dia butuhnya uang. Ya walaupun situasinya nggak ideal, dia akan tetap bertahan. Gitu. Oke, nomor 1 tadi mungkin ada remunerasi. Tapi ya tentunya disesuaikan dengan target-target orang tersebut ya. Betul. Karena memang gini, secara umum tuh orang tuh bisa mengatakan tempat kerja itu yang apa ya, Caya, yang ideal buat dia. Minimal tuh ada 4 hal sih secara garis besar. Pertama, remunerasi. Jadi gini, walaupun tuh tempat kerja, Cay, enak banget, atasannya seru, wah pokoknya lingkungannya segala macam. Tapi kalau pendapatannya tidak mencukupi, itu orang nggak bisa bertahan sih. Ya kan? Kita pernah bahas di mana tuh? Di nego gaji ya? Podcast kita ya? Podcast yang terkait nego gaji ya? Setidaknya pada batas standar yang ada di market lah ya. Iya, buat dia memenuhi kebutuhan hidupnya. Jadi pertama itu adalah terkait dengan pendapatan. Pendapatan itu mencukupi kehidupannya, minimal itu dia pasti akan bertahan. Itu belum mana-mana tuh. Nah, yang berikutnya adalah orang tuh butuh, walaupun dia bekerja, dia butuh personal space. Personal space itu misalnya gini, dia punya hak cuti. Undang-undang juga mengatur orang tuh punya hak cuti loh. Nah, dengan adanya orang memiliki personal space di tempat kerja itu, dia diizinkan untuk pakai cutinya. Dan yang sering banyak terjadi kan adalah orang tidak diberi waktu istirahat. Nah, dengan adanya, kalau perusahaan itu menghormati personal space, dia juga punya waktu istirahat yang jelas, kemudian dia juga mau beribadah jelas gitu kan. Dia kalau ada kebutuhan dia bisa izin atau cuti, itu penting buat beberapa orang. Pernah dengar nggak sih kalau di beberapa negara tuh saking menjaga personal space ini, ada pelanggaran kalau sampai ada atasan nanyain pekerjaan di luar jam kerja, itu kena denda. Iya, benar-benar. Pernah dengar ya? Benar, itu gue lupa ya, mungkin di Eropa sana kali ya. Kayaknya di luar ya, di luar. Nah itu kondisinya karena sebegitu pentingnya personal space itu buat kehidupan seseorang. Jadi selain dari pendapatan, personal space juga penting. Baru kemudian diikuti dengan sehat lingkungan itu secara fisik. Misalnya lingkungannya berada di tempat yang sehat, kemudian tidak beresiko terhadap nyawa dan lain sebagainya, itu membuat orang jauh lebih merasa itu tempat kerja yang ideal. Dan satu lagi yang juga paling penting adalah faktor kesehatan lingkungan sosial. Bagaimana berinteraksi secara sehat, itu yang keempat. Bagaimana mereka, lingkungan sosial itu sehat, lingkungan sosialnya itu bukan toksik, yang membuat seseorang tuh bekerja dan datang ke tempat kerja itu dengan perasaan yang lebih ringan. Gitu. Kalau definisi toksik, lingkungan toksik kalau menurut lu, Mary, itu toksik tuh kayak gimana sih? Toksik tuh banyak warnanya ya ibaratnya. Tapi yang paling penting gini sih, di dalam dunia kerja, lingkungan yang toksik itu lingkungan yang memastikan kita tuh tidak merasa terancam. Gitu. Nah, macam-macam kan implikasinya yang membuat ya gara-gara si toksik ini gitu. Lingkungan yang toksik itu kan bisa menimbulkan satu, semangat kerja orang tuh rendah. Turnover tuh tinggi karena orang tuh kayak capek gitu ya sama drama yang terjadi di tempat itu gitu kan. Bayangin gak sih kalau lo datang ke kantor hari Senin, orang yang happy sama dunia kerjanya Senin tuh kayak sesuatu hal yang aduh gue tunggu-tunggu. Iya, jarang loh gue dengar orang menunggu-nunggu Senin ya kan. Senin tuh sesuatu yang malas lah orang memulai bekerja walaupun tempat kerjanya happy. Bayangin kalau itu sebaliknya, tempat kerjanya toksik. Memulai hari Senin untuk datang ke kantor udah lebih malas lagi, bisa kebayangkan. Terus bayangkan kita masuk ke dunia kerja yang kita takut bikin kesalahan. Karena ketika kita bikin salah, kita akan didramatisir dan kita menjadi begitu tertekan secara emosional. Itu kan toksik juga. Terus ada juga drama-drama yang personal sifatnya tapi bisa mempengaruhi profesional, bahkan hak-hak lu untuk mendapatkan promosi jabatan, bahkan atau prestasi lu nggak diapresiasi karena drama-drama yang sifatnya personal tadi gitu kan. Terus yang paling juga bikin mengganggu adalah ketika lu berada di lingkungan kerja yang secara kepemimpinan dari atas sampai level pemimpin yang menengah lah ya, itu tidak memiliki kepemimpinan egaliter atau dia lebih kepada pemimpin yang yang nggak demokratis ya, keras gitu ya. Itu karena kepemimpinan itu akan turun kan ketika pemimpin paling atas itu
bijaksana, itu akan kebawa. Tapi begitu juga sebaliknya, gue pernah dengar ada sebuah perusahaan yang pimpinan itu kalau marah ngerusak barang, dan barang yang dirusak tuh nggak boleh disingkirin selama sebulan supaya menjadi efek jera. Pertanyaannya, apakah dia begitu kemudian yang lain tidak tertular gaya amarahnya? Gue bisa jamin nggak mungkin. Pasti level 2 atau 1 atau 2 level di bawahnya gaya marahnya begitu juga. Gitu. Itu kan nggak sehat, menimbulkan sebuah trauma. Dan itu mungkin jadi terintimidasi ya. Terintimidasi, bukan ingin memperbaiki, tetapi malah orang lebih pada alergi dan trauma. Gitu. Nah, yang juga perlu dicermati adalah ketika lingkungan toksik, lingkungan itu tidak sehat, biasanya arus komunikasi juga nggak clear. Karena orang mau menyampaikan pendapat, mau mengkritik, kalau salah kritik lah, menyampaikan pendapat aja gitu ya. Itu orang nggak mau gitu, orang nggak feel secure. Tadi saya bilang udah merasa terancam duluan. Betul, toksik, lingkungan yang toksik adalah lingkungan yang membuat diri orang itu terancam. Kalau dia terancam, udah pasti dia nggak bisa bertumbuh. Gitu. Nah, itu implikasinya tadi yang seperti saya sampaikan, banyak lah ya hal-hal yang membuat organisasi itu tidak sehat. Gitu. Berapa lama sih buat seorang karyawan itu bisa benar-benar melakukan assessment bahwa oke, ini toksik nih, gitu. Kadang ada sesuatu yang nggak cocok dikit, kita tuh mungkin ya terlalu cepat menjudge bahwa ini toksik gitu. Ya. Padahal mungkin kalau ngobrol sama yang lain, itu biasa, gue lebih parah lagi, misalkan kayak gitu ya. Iya. Gimana, Pak? Banyak orang bilang waktu adaptasi itu 6 bulan. Tapi kalau saya ngeliat zaman sekarang adaptasi itu 6 bulan tuh nggak cukup ya. Kadang-kadang kita belum bisa melihat sesuatu yang real, nyata itu dalam waktu secepat itu. Kalau ditilik secara waktu, kalau emang lingkungan yang sehat jauh lebih gampang terasa. Kok enak ya di tempat ini ya, gitu. Itu jauh lebih gampang terasa. Tapi situasi yang toksik kadang-kadang kita terbutakan. Jadi kalau saya ngelihatnya 6 bulan nggak pernah cukup. Mungkin 1 tahun baru bisa ngelihat, oh ini ada yang nggak beres nih. Gitu. Saya ngelihatnya sih kalau 1 tahun tuh udah lebih bisa. Karena pertama gini, kenal sama orang-orangnya. Kita sudah adaptasi dengan pekerjaan kita. Karena kita bisa loh menilai situasi itu secara salah gini. Sebenarnya situasinya baik-baik aja. Atasannya mendisiplinkan hal yang seharusnya aja. Cuman karena kita lagi proses adaptasi, kita merasa itu serangan. Jadi kita langsung menjudge itu toksik, padahal belum tentu. Gitu. Defense mechanism kita menganggap itu toksik ya? Bisa jadi kita langsung judgement itu toksik. Padahal kitanya lagi struggling ya, itu beradaptasi. Jadi kalau saya ngelihat 1 tahun harusnya menjadi sebuah masa adaptasi yang udah selesai, gitu. Ya. Supaya kita nggak terlalu cepat menyimpulkan. Betul. Ya. Termasuk menyimpulkan apakah ini tidak toksik gitu. Betul. Apakah cocok apa enggak sama kita gitu. Ya benar, ini beneran toksik atau kita aja sih yang lagi baper, kan gitu. Kalau udah 1 tahun saya pikir kita sudah agak menyelesaikan masa-masa adaptasi, kita lebih fair ya melihat situasinya yang terjadi gitu. Nah kalau lingkungannya yang culture-nya itu oke, itu ciri-cirinya seperti apa, Mbak? Tanda-tandanya ya? Tanda-tandanya. Tadi kan yang toksik. Tanda-tanda yang perusahaan yang sehat adalah pertama, kita bisa lihat dari tingkat umur kerja orang di sana atau turnover. Makin turnovernya rendah sebenarnya baik-baik aja, tapi itu nggak bisa jadi satu indikator saja, karena bisa aja itu salah satu saja ya? Untuk salah satu indikator awal aja. Kemudian yang berikutnya yang pasti terlihat adalah komunikasi di tempat itu clear, komunikasi tempat itu terbuka. Jadi orang berkomunikasi satu sama lain tuh nggak sungkan, gitu. Terus paling enak tuh kita ngelihatnya gaya kepemimpinan. Ketika pemimpinnya mudah diakses, ketika ada forum jauh lebih bisa berkomunikasi, itu ciri memang kepemimpinan di tempat itu cukup baik. Berarti kalau kepemimpinannya baik, biasanya memang ada influence dari sekitar, atau minimal top level manajemennya juga memiliki gaya komunikasi yang juga terbuka. Terus biasanya perusahaan yang cukup sehat itu mengajak kolaborasi karyawannya. Jadi tidak ada barrier antara manajemen sama karyawan. Yang ada tuh menyatu. Kalau saya mau ngambil sampling di MUC beberapa kali, kita tuh dalam berbagai kegiatan di MUC, itu kita ngajak karyawan kita untuk berkolaborasi dan ikut gitu. Contoh, kita kalau ngadain ulang tahun di MUC, ada kadang event organizer-nya ada. Tapi pasti ada panitia-panitia internal. Panitia kecil ya? Panitia kecil. Dan itu kerjanya totalitas. Padahal
ditambahin gajinya ya enggak. Paling banter kalau kita memang mau gatheringnya di luar negeri atau di luar kota ditambahin pulsa gitu, tapi nggak pernah dibayar kompensasi apa, nggak pernah. Tapi orang dengan adanya kegiatan-kegiatan kolaborasi itu kok saya ngeliat dedikasinya untuk menyelenggarakan event itu 100% itu tanda engage. Artinya mereka merasa perusahaan ini rumah kita bareng-bareng. Mereka mau gotong royong mengerjakan atau menyelenggarakan kegiatan. Itu terdapat ciri-ciri. Terus yang paling khas juga adalah sikap manajemen. Perusahaan yang sehat itu biasanya kebijakan apapun di perusahaan itu terang, jelas. Bahkan pertama terinformasi dengan baik. Ini loh ada kebijakan ini. Terus asal muasalnya, latar belakangnya kenapa itu jelas, dijelaskan juga, disosialisasikan sehingga orang ngerasa nggak ada peraturan tiba-tiba muncul gitu loh. Sikap manajemen itu open mind gitu ya, terbuka. Terus ada apresiasi juga nih, cukup penting. Perusahaan yang nggak pernah mengapresiasi karyawannya itu salah satu perusahaan yang memang mungkin kurang melihat atau mungkin minimal kurang melihat ada kesetaraan karyawan dan manajemen. Kalau manajemen mengapresiasi itu kan dia menganggap apa yang dikerjakan oleh karyawan itu adalah sebuah hal yang disyukuri ya dan layak untuk diberikan tanda terima kasih. Nah itu ciri-ciri beberapa hal yang menurut aku bisa jadi sampling gitu kan, perusahaan itu sehat atau tidak gitu. Sama juga ini sih, hati-hati sama perusahaan yang banyak drama. Perusahaan yang mengambil keputusan keputusan berdasarkan drama itu toxic. Tapi perusahaan yang tidak pernah mencampur adukan drama personal sama drama personal sama urusan profesional itu salah satu ciri perusahaan yang sehat. Gitu. Jadi nggak terbiasa loh gosip-gosip. Terus yang si itu naik jabatan karena kedekatan sama siapa, tapi lebih berdasarkan based on data. Pengambilan keputusan itu tidak karena drama atau pesanan isu personal gitu. Aku ngelihatnya gitu. Tapi karena merit system lah ya. Betul, sistemnya jelas, dapat dipertanggungjawabkan, datanya ada, itu ciri perusahaan yang memang sudah sehat ya gitu. Nah kemudian hal yang mau gue tanyain juga ya, menurut Mbak Eri ya, di usia berapa sih atau momen-momen apa sih yang membuat seseorang itu udah mulai ngerasa culture fit itu relevan terhadap kebutuhan dia gitu, kapan dia harus nyari? Karena tadi kalau misalkan yang dicari masih tujuan finansial, mungkin tadi kan dia berdamai aja sama kondisi carut marut, mau politiknya banyak gitu. Yang penting dapat duit. Gitu. Gimana Mbak? Apakah ada usia khusus atau kondisi khusus yang atau Mbak Eri sendiri mungkin ada pengalaman? Kalau saya ngeliatnya gini, sebenarnya kalau usia khusus nggak ada ya, karena kematangan seseorang berbeda-beda. Kapan sih kita itu baru merasa cultural fit itu tempat kerjanya harus cocok sama kita? Biasanya pertama muncul dari adanya kematangan finansial. Semakin orang ngerasa gajinya cukup, ya dia ngerasa gue nyari apa lagi? Cukup loh, minimal dicukup, bukan yang kekurangan. Kan orang tuh ada kurang, cukup, mapan ya, mapan tuh artinya sudah ada sisanya ya. Di kondisi minimal cukup aja, dia harus mempertimbangkan kenyamanan kerja dengan lingkungan yang sehat. Karena kadang-kadang kenyamanan kerja itu nggak bisa dibayar pakai uang, gitu kan. Walaupun gajinya besar, mau nggak nyaman kita nggak mau. Minimal nutupin kebutuhan hidup kita punya kehidupan yang layak, kita oke lah. Yang penting tempat kerjanya membuat gue setiap hari Senin tadi yang gue ceritain tuh dia berangkat ngantor tuh nggak terlalu berat. Yang kedua adalah kematangan karir. Kematangan karir tuh artinya dia sudah expert di kerjaannya, sehingga dia merasa yang penting jalin kerjanya dengan tenang. Makanya biasanya dia jauh lebih memikirkan aspek nyari tempatnya yang juga membuat gue nyaman menjalani pekerjaan gue. Karena dia sudah punya nilai tawar di sosial, Cai. Ya kan? Karena dia sudah dicari orang. Jadi dia akan memilih yang paling cocok. Paling cocok. Biasanya seperti itu. Nah, yang ketiga ini paling sering terjadi. Orang yang sudah berkeluarga, terutama yang udah punya anak, sepanjang pendapatannya mencukupi, dia akan mencari tempat yang menurut dia bisa memberikan rasa settle down ya, untuk dia menghabiskan waktu dengan anak dan keluarga secara berimbang. Biasanya itu akan mereka tidak mau lagi masuk ke drama dengan pekerjaan yang kulturnya nggak cocok. Mereka sudah di tahap yang pengen bahagia, pengen seneng supaya pulang ke rumah juga
masih punya energi untuk membina hubungan dengan anak dan pasangannya gitu. Jadi biasa di 3 hal itu orang sudah mempertimbangkan cultural fit itu adalah sesuatu yang memang dia cari gitu. Oke. Ya. Kalau lo di mana, Cai? Maksudnya? Di posisi apa kira-kira, sudahkah mencari yang cultural fit atau sudah dapat yang fit sama lo tuh di usia berapa? Kalau gue sebenarnya kan kalau jadi balik ke masa lalu gue nih. Gue kan pernah resign dari sini ya, Mbak. Yeah. Saat itu memang resignnya memang mungkin saat itu tujuannya ingin idealisnya ya. Idealisnya adalah gue mungkin bisa lebih berkembang di luar. Secara finansial juga mungkin gue lebih bisa independen. Yeah. Gitu. Dan ternyata ada gue struggle juga kan di perjalanan gue dan ngerasa aduh kayaknya ternyata nggak seindah nggak semudah yang gue bayangkan. Nah kemudian ketika gue mencoba cari jalan keluar, ya udah ada kesempatan lagi masuk ke sini dan saat itu gue memang kalau dari culture udah memang cocok gitu loh. Karena keluarnya bukan karena culture gitu. Betul. Tapi karena idealisme itu tadi gitu. Ada yang mau dicari, ada yang ingin dicapai. Dan makanya justru malah ketika gue balik kedua sini, yang gue cari bukan masalah culture fitnya, tapi lebih ke job fitnya. Karena kemarin masih belum selesai di job fit tadi. Kemarin belum selesai di job fitnya gitu loh. Gue mulai dari awal lagi sampai sekarang ya masih ya menikmati peran gue supaya jobnya semakin fit dengan. Sekarang sih udah ngerasa jauh lebih fit. Lebih sehat ya. Dibandingkan yang sebelumnya gitu. Karena udah melewati beberapa jam. Jadi lu dibalik ya? Iya. Jadi culture fitnya dapat di depan, cultural fitnya belum apa. Dan mungkin juga kan bukan gue doang yang dulu resign dari sini terus balik lagi kan ada beberapa orang yang udah mengalami sempat resign terus kembali lagi ke sini. Maksudnya itu jadi mungkin memperkuat argumen atau fakta bahwa hasil kuesioner menyatakan kenapa mereka stay di sini karena itu ya. Karena culture, karena lingkungan.